Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Tamara. Saya dari Universitas Pancasakti dengan prodi Manajemen Malam B2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah proses pencatatan, meringkas, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Apa itu akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Prinsip akuntansi keuangan berubah-ubah dan disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian informasi keuangan serta sistem bisnis. Akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen? Yaitu metode akuntansi yang membuat pernyataan laporan dan dokumen yang membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan kinerja bisnis mereka. Akuntansi manajerial terutama digunakan untuk keperluan internal. Persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Keduanya bersandar pada sistem informasi akuntansi yang sama, mempunyai dua sistem yang pengumpulan data perbedaan pendampingan. Karena alasan ini, akuntansi manajemen memanfaatkan seluas-luasnya data akuntansi keuangan yang dihasilkan secara rutin. Manajemen memperluas dan menambah data tersebut. Baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen sangat bersandar pada konsep pertanggungjawaban atau kepengurusan. Akuntansi keuangan berkaitan dengan kepengurusan perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen ini memperluas sampai personalia terakhir dan organisasi yang mempunyai tanggung jawab apapun atas biaya. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Faktor perbedaannya yaitu dari akuntansi keuangan, tujuan utamanya yaitu pihak-pihak eksternal organisasi, misalnya seperti pemegang saham, pajak, kreditur, dan lainnya. Akuntansi manajemen yaitu pihak-pihak internal organisasi, yaitu berbagai tindakan manajemen. Yaitu yang kedua, dasar penyusunan laporan. Dari akuntansi keuangan, prinsip akuntansi yang diterima umum diperiksa berdasarkan norma pemeriksaan akuntansi. Yang akuntansi manajemen yaitu biaya dan manfaat hubungan dengan teori keputusan manajemen lebih bebas. Yang ketiga, bentuk laporan yaitu bentuk ringkasan dan berhubungan dengan perusahaan sebagai keseluruhan. Akuntansi manajemennya yaitu bentuk perinci untuk setiap kegiatan, jenis produk, divisi daerah, dan lainnya. Konsep dan teknologi biaya di dalam akuntansi manajemen. Hitunglah biaya utama atau price cost untuk bulan Maret 2021. Berikut ini adalah berbagai istilah yang terdapat dalam price cost, yaitu DMC, direct material cost atau biaya bahan langsung. DLC yaitu direct labor cost, yaitu biaya tenaga kerja langsung. MOC yaitu manufacturing overhead cost atau biaya overhead pabrik. PC atau itu prime cost atau biaya utama. CC yaitu conversion cost atau biaya konversi. Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan biaya manufaktur pada PT Panda untuk bulan Maret 2021. A. Tenaga kerja langsung bekerja dengan total 600 jam, termasuk jam lembur sebanyak 100 jam. Tarif upahnya yaitu adalah 100.000 per jam, sedangkan tarif upah lembur itu 150 per jam. Catat upah lembur seluruhnya diakui sebagai biaya tenaga langsung. B. Bahan baku awal periode sejumlah 85
4.800 pembelian yang dilakukan selama periode berjumlah 34.500 dan persediaan bahan baku yang pada akhir periode tidak ada. Yang depresiasi peralatan pabrik adalah 100.000. Yang D, biaya asumsi peralatan pabrik yang dikonsumsi periode ini yaitu 6.000. Yang terakhir, biaya tenaga kerja tidak langsung atau gaji supervisor pabrik berjumlah 20 juta. Hitunglah biaya utama price cost untuk bulan Maret 2001. DMC yaitu 85.500 ditambah 34.500 sama dengan 120. 120. DLC yaitu 500 kali 100 ditambah 100 dikali 150, itu tutup buka kurung tutup kurungnya, lalu dijumlahkan hasilnya 65 juta. PC-nya DMC ditambah DLC 120 ditambah 65 yaitu 65 juta sama dengan 185 juta. Hitunglah biaya konversi untuk bulan Maret 2021. CC sama dengan DLC ditambah MOC 65 juta ditambah 126 juta. 126 juta hasilnya 191 juta. DLC biaya tenaga kerja, MCO yaitu biaya overhead pabrik sama dengan 65 juta. Depresiasi mesin pabrik yaitu 100.000. Biaya asuransi yaitu 6 juta. Biaya supervisi pabrik yaitu 20 juta. Totalnya 126 juta, sama dengan total keseluruhannya adalah 191 juta. Soal 3 kasus 2. PT M memproduksi dan menjual dua jenis produk yaitu produk A dan produk B. Informasi tenaga produksi untuk kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Keterangan akuntitas yaitu produk A itu 200.000, produk B 50.000. Lalu biaya utamanya produk A itu 700 juta, produk B itu 150 juta. Jam mesinnya itu jumlahnya itu 850 juta. Jam mesinnya 50.000 per jam, 12.500 per jam, 250 per jam. Jumlahnya pengangkutannya bahan bakunya 700 kali, produk B nya 100 kali, jumlahnya 300 kali, sereptunnya 100 kali, produk B nya 50 kali, sama dengannya jumlahnya 450 kali. Hitunglah harga pokok per unit untuk masing-masing produk apabila biaya pemeliharaan 250 juta, biaya pengangkutan bahan dan biaya setup dialokasikan berdasarkan jam mesin. Nomor 1, perhitungkan harga pokok dengan periode konvensional tarif BPO P 250 dibagi 62.500 jam sama dengan 4.000 per jam mesin. Harga pokok produk A biaya utama BPO OP sama dengan 4.000 dikali 200 yaitu 700 juta dijumlahkan dengan 800 juta yaitu 150 juta. Harga pokok per unitnya 1.500.000 dibagi 700 ditambah 800, 700 juta ditambah 800 juta hasilnya 1.500.000 dibagi 200 sama dengan 7.500. Harga pokok produk B yaitu biaya utama BOP itu 4.000 dikali 50.000 yaitu 150 ditambah 200 sama dengan 350. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung dari presentasi yang saya paparkan. Terima kasih semuanya yang sudah mau mendengarkan dan mau
menyaksikan dari presentasi yang saya paparkan. Semoga presentasi saya ini bisa memotivasi kalian semua. Saya ucapkan mohon maaf jika banyak kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan di dalam presentasi saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.